Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dia memberi napas kehidupan, sekaligus melengkapi kita dengan segenap bentuk keperluan hidup kita. Pagi ini, kita membuka mata dan merasakan betapa baiknya Tuhan atas kita. Firman Tuhan yang kita renungkan, Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudaraku, salah satu yang dicari manusia adalah kebahagiaan. Dari zaman bahula, kini, dan akan datang, keinginan kuat manusia tidak bisa dibantah, adalah hidup bahagia. Lihat saja, tujuan perkawinan juga meletakkan kebahagiaan sebagai cita-cita, impian, harapan yang ingin diraih. Apapun definisi kebahagiaan itu, keadaan bahagialah yang ingin dicari, dimiliki, dan dipertahankan manusia. Ada anggapan umum yang beredar bahwa kebahagiaan itu akan hadir jika kita memiliki, terutama berkaitan dengan kebendaan. Seiring dengan itu juga adalah popularitas. Berdasarkan asumsi itulah, kemudian banyak orang berusaha mendapatkan keduanya, sekaligus meyakini semakin bertambah materi yang dimiliki dan semakin populer, niscaya orang makin bahagia. Akhirnya, orientasi hidup manusia menambah semakin banyak materi. Seiring dengan itu, semakin diburu apa yang namanya keterkenalan. Benarkah, saudaraku? Beberapa waktu lalu seorang pesohor terkenal menyatakan secara terbuka, "Saya merasa tidak bahagia." Loh, mengejutkan. Padahal pesohor itu hidupnya bergelimang harta dan kemewahan. Dia kondang dan sukses. Jika namanya disebutkan, pasti sebagian besar orang Indonesia minimal tahu namanya. Mengapa ia mengaku belum merasakan kebahagiaan? Paling tidak, ungkapan pesohor itu membuktikan kunci kebahagiaan itu tidak terletak pada bertambahnya harta dan semakin naiknya keterkenalan. Saudaraku, firman Tuhan memberi pernyataan sederhana soal kebahagiaan. Jika dibahasakan ulang, maka menurut firman Tuhan, kebahagiaan itu lahir dari memberi. Betulkah? Bagaimanapun anggapan umum, memberi itu mengurangi. Memberi dimaknai menimbulkan kerugian. Karena itu orang senang bertambah atas apa yang dimilikinya daripada berkurang. Tak heran memberi kurang disukai. Orang takut memberi
Karena setiap orang tidak menginginkan milik berharganya berkurang. Saudaraku, firman Tuhan memberi gambaran berbeda. Malah membalikkan anggapan umum itu dengan menyatakan, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Tentu saja, kening kita berkerut, berpikir keras, dan bercampur ragu. Apa betul? Saya ingin menyampaikan bahwa memberi tidak menimbulkan kerugian. Sebaliknya, memberi mendatangkan sukacita. Bahkan mendapatkan hal yang tak terbayangkan sebelumnya. Seorang bernama John D. Rockefeller, dijuluki miliarder pertama dunia, orang paling kaya sejagat dalam era modern. Dalam perjalanan hidupnya pernah sakit-sakitan dan hidup penuh kemuraman. Dalam gelimang kekayaannya, ia pribadi yang sukar mau mengulurkan bantuan. Ia tidak happy. Kemudian, John D. Rockefeller dikenal sebagai orang yang amat murah hati, banyak membantu, seorang filantropis. Ternyata, sejak ia mulai murah hati, hidupnya berubah. Dia menjadi lebih berbahagia. Ia warga gereja yang taat, banyak menolong. Bisa jadi karena ia merasa hidupnya lebih berarti, sehingga itu menimbulkan suasana hati yang penuh kegembiraan. Saudara, maukah Anda dan saya dan kita semua berbahagia? Bersediakah Anda dan saya hidupnya penuh senyum sukacita? Maka, mari kita menepis anggapan memberi itu merugikan. Berilah perhatian pada orang yang kesepian. Berikanlah kasih sayang pada orang yang hatinya gersang. Berikanlah waktu untuk mendengar buat yang berkeluh kesah. Berilah dari harta yang kita miliki buat orang yang sedang kekurangan. Niscaya bukan hanya mereka yang tersenyum bahagia, malah kita juga. Dan untuk itu, ayo kita mempraktikkan memberi sebagai wujud kehadiran kita. Niscaya kita bisa meresapi apa yang dikatakan firman Tuhan. Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Tuhan, kebahagiaan ada dekat dengan kami, tidak jauh. Kiranya dengan menghayati firman-Mu dan melaksanakannya, kami memperoleh kebahagiaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.